Assalamualaikum puan dan tuan. Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Nah, ini coba saya tautkan mengenai legal pluralism tadi. Ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Werner Minsky. Tadi sudah saya sebut di awal. Ini sebagai bukti bahwa kita memahami hukum itu tidak hanya dari sisi state law, dari hukum negara, tetapi dari aspek society, bahkan dari aspek filosofis. Ini bisa Anda lacak ya, teori legal pluralism, atau kalau sudah di dalam praktek ada dikatakan sebagai approach, ya, pendekatan legal pluralism terhadap hukum ini dalam buku Werner Minsky yang berjudul Comparative Law in Global Context. Anda bisa melacak di sana. Nah, Minsky mengatakan, untuk apa sih legal pluralism approach itu? Kok kita repot-repot? Ini salah satu pendekatan ya, dengan menggunakan hukum progresif, salah satunya pendekatannya adalah dengan legal pluralism ini. Buat apa? Nah, tadi saya katakan, orthodox jurisprudence itu justru menimbulkan elegi hukum dalam penegakan. Maka kita butuh obat. Obatnya apa? Ya menggunakan pendekatan yang lain. Ya, potensi yang tadi dehumanisasi itu kita coba untuk reduksi dengan cara menggunakan atau menawarkan pendekatan lain, yaitu legal pluralism approach. Untuk apa? Nah, Minsky mengatakan legal pluralism approach yaitu pendekatan dengan menautkan, ya, kata-kata kuncinya adalah menautkan apa? State dengan legal positivismnya, atau boleh dikatakan state law. Lalu yang kedua adalah society, di situ ada socio-legal approach, dan yang ketiga adalah natural law. Di dalamnya ada moral, ethic, and religion. Ini kan sangat kompleks sekali. Pendekatan ini akhirnya apa? Untuk menghasilkan yang disebut oleh Minsky itu sebagai perfect justice. Perfect. Apa itu? Keadilan yang sempurna. Nah, saya mencoba untuk menjelaskan lagi apa itu dimaksud dengan keadilan yang sempurna atau perfect justice itu dengan istilah substantive justice atau keadilan substantif. Jadi kalau kita runut, maka hukum progresif dengan pendekatan legal pluralism itu tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan keadilan substantif. Nah, dari sini saya harapkan para mahasiswa bisa lebih memahami tentang apa itu hukum progresif, kemudian bagaimana penggunaan approach-nya, dan apa sih sebenarnya tujuan dari hukum progresif. Saya agak coba flashback ke belakang. Saudara, saya harap juga memahami bagaimana rekam jejak hukum progresif. Nanti saudara bisa membaca di buku saya ini ya. Kalau misalnya di Gramedia tidak tersedia atau toko buku-buku yang terkenal tidak tersedia, Anda bisa mencari di internet ya. Jadi ada Bukalapak atau apalah itu, ada yang menawarkan tentang buku ini ya, Masa Depan Hukum Progresif. Saya sudah menulis sebagian awal itu tentang rekam jejaknya bagaimana. Mengapa hukum progresif itu muncul? Disebutkan oleh Prof. Cep waktu itu, semasa masih hidup, itu tahun 2001-2002 ya. Hukum progresif itu muncul sebagai apa? Juga ini sebagai respon ya, sebagai respons terhadap buruknya penegakan hukum yang ada di Indonesia. Nah, ini dimulai dari waktu itu kan sulit sekali ya orang, maksudnya penyelenggara negara, mulai dari DPRD, bupati dan seterusnya,
kalau tanpa izin dari gubernur presiden sampai presiden tidak ada izin presiden untuk disidik, dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus tertentu, maka ini tidak bisa atau tidak tersentuh. Boleh dikatakan punya imunitas pejabat-pejabat negara dulu itu tahun 2001-2002. Nah, waktu itu ada dari kejaksaan mencoba untuk menerobos, ya, melakukan terobosan. Wah, masa ini orang yang melakukan tindakan korupsi, ya diduga melakukan tindakan korupsi kok kemudian mempunyai imunitas. Oh, no, langsung disidik, kemudian betul. Waktu itu beberapa anggota DPRD di Padang, Sumatera Barat itu menjadi tersangka. Nah, itu dimulai dari sana. Karena penegakan hukum yang dinilai tidak bisa mewujudkan keadilan itu muncul, sehingga hukum progresif dengan melakukan terobosan-terobosan ini harus dilakukan. Nah, itu oleh karena itu hukum progresif tidak hanya menumpu atau bertumpu pada persoalan peraturan hukum dan logikanya, tapi dari sisi pertimbangan tujuan utama adalah keadilan. Maka nanti ada karakter-karakter bagaimana hukum progresif itu akan saya terangkan kemudian. Nah, dari beberapa penjelasan yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kata kunci yang perlu saya sampaikan pada saudara semuanya. Yang pertama, ini adalah realitas tentang hukum itu ada beberapa statement. Yang pertama, adanya pluralitas. Jadi, di dalam masyarakat itu kita temukan pluralisme hukum, itu artinya di dalam masyarakat kita terutama. Nah, didasarkan pada penelitian Werner Menschke itu kan ada dua benua yang diteliti, yaitu Afrika dan Asia. Werner Menschke menemukan ternyata dalam penegakan hukum secara progresif itu ya, itu tidak bisa penegak hukum hanya mempertimbangkan aspek state law. Maka apa? Ada yang lain yang tadi sudah saya singgung. Persoalan society, berarti di situ ada living law, ada hukum yang hidup. Kemudian juga ada namanya religion law. Ada Hindu law, Islamic law, ya, ada yang lain, ada Buddha law dan seterusnya. Itu kan berarti apa? Di dalam kenyataannya kita menemukan adanya pluralisme. Maka penegakan hukum di Asia dan Afrika itu oleh Werner Menschke dikatakan tidak cukup hanya mempertimbangkan state law. Nah, ini berarti apa? Ini adalah pendekatan yang sangat progresif. Kemudian hukum juga dimaknai not only rules and logic, but also behavior. Saya katakan even behind behavior. Bahkan apa yang ada di balik perilaku. Ini memang pendekatannya mikro, ya, jadi bagaimana seseorang memaknai apa yang di balik perilaku itu makna dari sebuah perilaku. Jadi kalau orang misalnya yang tadi, kalau orang mengambil barang yang seolah-olah itu memang ada di tempat orang lain, lokasi lain, kemudian diambil, itu kalau dimaknai hanya dari sisi behavior, dia mencuri. Tapi kalau kita lihat mengapa dia mengambil itu, nah itu ada pemaknaan perilaku. Nanti akan kita ketemu, ternyata perilaku dia tidak dicela oleh masyarakat setempat. Sehingga apa? Nah, kita berbeda dalam treatment atau menangani perilaku yang mungkin di awal dikatakan, itu perbuatan mencuri, itu perbuatan menyimpang, itu melanggar 362. Itu kalau dari si behavior tak begitu. Tapi ketika kita mencari pemaknaan di balik itu, nah baru sama dengan orang misalnya orang yang seolah-olah patuh, apakah betul itu patuh? Ada apa di balik kepatuhan dia? Kepatuhan terpaksa, kepatuhan dengan kesadaran, atau dengan apa? Ini nanti juga akan mempengaruhi perilaku ini. Ya, di balik makna di balik perilaku ini akan mempengaruhi orang juga untuk apa? Untuk patuh atau tidak patuh pada hukum. Ya, jadi kalau nanti di penelitian hukum itu yang makna di balik perilaku itu kita masukkan ke penelitian yang kualitatif. Sedangkan yang hanya behavior, perilaku yang tampak, perilaku yang boleh dikatakan bisa ditangkap langsung, itu nanti masuknya pada penelitian yang kuantitatif.
Kemudian ada apa lagi? Ini persoalan adanya hukum itu bersifat multifaset. Bermuka banyak. Tergantung dari tinjauan mana? Dari filosofis, dari normatif, dari sosiologis. Ada fakta yang lain apa? Law and social structure are embedded. Ya, jadi terutama dalam hal penegakan hukum, maka hukum dan struktur sosial itu melekat, tidak bisa kita pisahkan. Menegakkan hukum di satu tempat akan berbeda dengan menegakkan hukum di tempat yang lain. Meskipun kita tahu kita itu menganut asas unifikasi. Jadi mestinya sama dong. Tapi dalam praktek bisa beda. Menegakkan hukum di Bali dengan di Jawa bisa beda. Di Jawa dengan di Sumatera akan juga berbeda. Karena apa? Pelakunya berbeda. Apakah ini adil? Ya tentu adil. Adil dalam pengertian apa? Adil dalam pengertian substantif. Jadi kita menegakkan hukum in konteks. Menegakkan hukum dalam konteks. Tidak hanya berpikir secara tekstual. Nah, kata kunci yang lain adalah legal positivism way atau cara-cara menegakkan hukum secara legal positivism itu was not sufficient to solve specific legal case atau legal cases. Jadi penggunaan cara berhukum dengan cara legal positivism itu tidak cukup untuk menyelesaikan specific legal case atau kasus hukum yang spesifik. Saya yakin juga ya yang menegakkan hukum secara normatif legalistik juga tujuannya untuk keadilan. Kalau memang dengan cara itu menghadirkan keadilan, no problem. Nah, tapi ketika penggunaan hukum, menegakkan hukum sebagai peraturan itu tidak mendatangkan keadilan, ini yang jadi masalah. Maka apa? Hukum progresif mesti dihadirkan di situ. Jadi disinilah saya katakan we need progressive way atau approach in enforcement of law. Jadi kita membutuhkan hukum progresif atau cara-cara progresif, cara penegakan hukum progresif dalam penegakan hukum. Nah, berikut apa itu hukum progresif? Kalau kita lihat dari beberapa aspek ini, saya membagi ada 3 aspek hukum progresif itu. Yang pertama kalau ditinjau dari sisi wajah, nah saya membayangkan hukum progresif Prof. Satyendra Raharjo. Tapi ketika orang menganalogikan ya hukum progresif itu dengan Prof. Satyendra Raharjo, lalu ada juga yang berpendapat miring. Lalu kalau Prof. Satyendra Raharjo itu sudah dimakamkan, terkubur, berarti hukum progresif juga ikut terkubur. Nah, ini pernyataan yang saya kira terlalu sumir dan mengada-ada. Karena bagi saya hukum progresif gagasannya, movementnya, ya gerakannya sampai pada teori, kalau saya mengatakan itu menempatkannya sebagai teori, itu sudah ditulis oleh banyak orang, oleh murid-muridnya, oleh para penggiat hukum progresif. Maka seperti pepatah mengatakan, apa yang dikatakan itu akan hilang, musnah, menguap. Tetapi apa yang tertulis akan abadi. Nah, ini sudah ditulis. Termasuk saya sudah menulisnya dengan sebuah buku ya, dalam sebuah buku yang judulnya Masa Depan Hukum Progresif. Ini salah satu cara apa? Yang mengabadikan pemikiran-pemikiran, gagasan, gerakan sampai pada yang saya sebut teori hukum progresif itu. Saya lihat dari sisi wajah hukum progresif. Yang pertama apa? Optik yang dipakai oleh hukum progresif, ya kacamata yang dipakai oleh pengguna hukum progresif itu harus bergeser dari rules ke behavior. Bahkan tadi saya sudah sebut maybe behind behavior. Kita harus mencoba untuk, kalau kita masih berpikir hukum adalah peraturan dan logika, tadi saya katakan mustahil kita bisa memahami, apalagi kok
menegakkan atau menerapkan hukum progresif. Itu no way. Tidak mungkin. Yang kedua, tipenya apa? Responsif. Sebagaimana dikatakan oleh Nonet dan Selznick. Nonet dan Selznick itu menggagas mengenai perkembangan hukum atau tipe-tipe hukum itu ada 3. Yang pertama adalah represif, yang kedua otonom, yang ketiga responsif. Nah, hukum progresif itu berkarakter responsif. Artinya apa? Sifatnya juga bottom up. Tidak hanya mengandalkan state law, tapi bottom up kita pertimbangkan. Dalam penegakan hukum kita pertimbangkan aspek aspirasi, aspek partisipasi, maka kita tahu sendiri kan, ketika kita bicara tentang pembentukan hukum misalnya, dalam proses pembentukan hukum atau taruhlah peraturan perundang-undang tertentu, apa? Biasanya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Itu apa? Ada proses sounding. Proses apa? Mencari, menggali aspirasi dari masyarakat. Nah, ini kan watak hukum yang progresif itu harus responsif. Tidak bisa kita meniadakan, menafikkan atau menyingkirkan aspirasi rakyat. Termasuk yang sekarang ini mengenai Omnibus Law yang masih pro kontra. Omnibus Law ya, dikatakan undang-undang sejagat, undang-undang sapu jagat. Ini kalau tidak baik-baik kita mengelola, apalagi kemudian diberikan judul Undang-Undang Cipta Kerja atau Cipta Lapangan Kerja. Kalau Cipta Lapangan Kerja kan jadi cilaka. Nah, itu lalu diganti ya sudahlah, Cipta Kerja saja ya, bukan undang-undang cilaka. Tapi saya mencium bau yang tidak sedap itu adalah tentang pemanjaan investor dan yang kedua adalah perusakan lingkungan. Wah, ini kalau kita nggak hati-hati dua hal ini, ketika investor dimanjakan, efeknya apa? Ya buruh yang kelabaan. Hak-haknya, besar kecilnya upah dan mungkin macam-macam itu bisa mengalami downgrade. Ketika misalnya memanjakan investor, ya para pengusaha yang rata-rata kan karakternya kapitalistik, kalau bisa ya mencari upah yang seminim mungkin. Nah, perhatikan buruh enggak? Hak-haknya bagaimana? Hak cuti, hak melahirkan, hak apalagi cuti kalau sakit kan mau nggak mau, bukan cuti itu maksudnya ya, atau mengenai outsourcing, mengenai kontrak kerjanya bagaimana. Ini kalau kita nggak hati-hati, bahaya kita. Akhirnya apa? Pasal 27 Undang-Undang Dasar 45 yang bahwa segala warga negara itu punya hak atas penghidupan dan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ini bisa mengalami penurunan. Di sisi lain tadi saya katakan, kalau aspek lingkungan hidup itu dihancurkan dengan mempermudah AMDAL-nya, RKL, UPL-nya, ya, itu kemudian dibiarkan mudah dengan kemungkinan kerusakan lingkungan juga tinggi, ini berbahaya sekali. Maka Omnibus Law itu kalau tidak hati-hati kita membahas, mestinya kan naskah akademisnya juga hebat tuh. Ya, pembahasannya juga harus melibatkan rakyat dan tadi harus responsif. Kalau tidak, ini kita hanya akan menanam penderitaan ke depan. Nah, mungkin kita tidak mengalami, tapi nanti anak dan cucu kita ke depan, kita akan mengalami kesengsaraan atau penderitaan kalau Omnibus Law itu tidak kita bentuk dan kita kawal, bahkan sampai pada penegakannya yang sebaik mungkin. Nah, itu yang karakter responsif. Kemudian yang ketiga adalah penilaian terhadap hukum itu bukan dari kacamata hukum saja, melainkan juga dari tujuan sosial. Ini sebagaimana dikatakan di legal pluralism. Ya, ada pernyataan semacam ini berarti kita berhukum itu bukan hanya sebatas menerapkan peraturan, tetapi bagaimana sih kita bisa mewujudkan misalnya keadilan sosial, misalnya kesejahteraan sosial. Mungkin saudara pernah juga membaca buku yang dikarang oleh Brian Tamanaha ya, yang berjudul tentang On the Rule of Law. Ya, judul buku itu On the Rule of Law, tidak terlalu tebal.
tipis, tapi di situ ada pembagian mengenai bagaimana sih tipe rule of law, ya, negara hukum itu. Ada tipe hukum rule of law yang formal, ya, ada yang substansial. Nah, yang formal itu yang paling rendah dikatakan disebut sebagai the thinnest rule of law, yaitu negara hukum yang paling tipis. Itu apa itu? Negara hukum yang hanya, ya, negara itu menggunakan hukum sebagai alat untuk melegitimasi kekuasaannya. Ini disebut rule of law yang thinnest, the thinnest rule of law, negara hukum yang paling tipis. Kita tentu tidak ingin menggunakan negara atau menggunakan hukum hanya sebagai sarana untuk mempertahankan status quo. Akhirnya apa? Kalau kita pakai ini, wah, nanti represif hukum itu. Hukum itu represif, tidak responsif. Kenapa? Karena cenderung untuk melindungi, mempertahankan kekuasaan. Dengan apa? Menetapkan hukum yang mungkin justru penetapan hukum itu akan lebih mengarahkan pada negara kekuasaan, bukan negara hukum. Jadi yang harus kita hindari. Nah, dikatakan oleh Brian Tamanaha itu sebagai level tertinggi yang disebut dengan the thickest rule of law, yaitu negara hukum yang paling tebal. Apa itu? Yaitu negara hukum yang mampu mewujudkan namanya social welfare, kesejahteraan sosial. Nah, ini yang kita mau. Jangan sampai dengan hukum-hukum yang maksudnya yang aspek normatif legal positivis ini kita pertahankan, tapi justru menciptakan kemiskinan-kemiskinan, ketidaksejahteraan sosial. Kita maunya hukum itu juga bringing justice, termasuk dalam hal apa? Bagaimana mengentaskan kemiskinan, menaikkan derajat grade yang dulu orang miskin kemudian menjadi setengah kaya, menjadi kaya. Nah, itu yang hebat. Sama seperti dari buruh itu. Bagaimana mungkin menjadikan buruh itu semula mungkin tidak punya uang, tidak punya kendaraan, jadi punya kendaraan, punya rumah. Bukan dari masuk kontrak sampai pensiun kontrak. Nah, itu kan artinya apa? Ya kesejahteraan rakyat kita itu enggak meningkat. Dia hidup aja untuk mempertahankan hidupnya. Hanya untuk memenuhi basic need. Makan itu pun masih mikir, iki sing dipangan apa, sesuk apa, besok apa yang mau dimakan. Kalau keadaan rakyat masih semacam ini, ya kita sayang sekali bagaimana hukum itu tidak mampu untuk membawa pada keadaan social welfare. Maka ada istilah, Anda mungkin pernah ingat juga yang dikatakan dulu para ahli-ahli hukum di awal, ada Prof. Sacito Raharjo juga, ada Prof. Sutanyo, ada pengacara-pengacara kondang ya, di awal mengatakan adanya namanya kemiskinan struktural. Nah, kemiskinan struktural itu bukan alami, tapi terstruktur oleh apa? Oleh kebijakan-kebijakan, oleh hukum yang dibuat justru apa? Tidak melindungi yang disebut dengan vulnerable people. Orang-orang yang rentan apa? Rentan miskin, rentan jatuh pada kemiskinan. Ini tidak terlindungi. Nah, memang debatable lah persoalan itu antara law and poverty. Saya sendiri mengajar tentang law and poverty, jadi hukum dan kemiskinan. Memang, wah, kadang kalau sudah masuk ke fakta itu, waduh, bagaimana nih hukum bisa membawa pada kesejahteraan sosial itu masih jauh panggang dari api. Ini masih agak sulit untuk kita buktikan itu. Lalu berikutnya adalah objek kajiannya apa? Tidak terbatas pada peraturan, tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum. Nah, ini yang tadi kita sebut dengan apa? Ada aspek sociological jurisprudence. Hukum itu bukan hanya peraturan, tetapi juga efek sosial, aspek sosial, fakta sosial. Itu harus diperhatikan. Jadi kalau dalam hal ini objek yang kita kaji di hukum progresif itu bukan hanya peraturan dan logikanya, tetapi tadi apa? Fakta sosial,
efek sosial. Yang kita bisa rangkum adalah perilaku. Sikapnya bagaimana? Peduli terhadap hal yang sifatnya meta-juridikal. Artinya kita juga punya sikap tersendiri memahami hukum itu bukan hanya dari sisi normatif sosiologis, tapi dari sisi filosofis. Apa maksudnya di sini ada pendekatan hukum alam? Hukum alam sebagaimana dikatakan oleh Ulpianus, ya. Hukum alam itu sebagai salah satu cara Tuhan, ya, memberitahukan kepada manusia bahwa ada hukum Tuhan yang dilekatkan pada alam, khususnya manusia. Jadi sebenarnya hukum alam itu ya hukum Tuhan yang apa? Yang dilekatkan pada alam, khususnya manusia, berupa apa? Kebaikan-kebaikan. Yang sifatnya itu sebenarnya apa ya? Terbukti dengan sendirinya, istilahnya itu ya. Jadi terbukti dengan sendirinya, kebenarannya maksudnya. Contohnya apa? Ada 3 prinsip hukum alam. Ini hukum tapi juga sekaligus moral itu ya, dikatakan itu. Yang pertama apa? Oleh Thomas Aquinas. Itu juga oleh Ulpianus dikatakan yang pertama adalah honeste vivere, ya. Honeste vivere. Honeste vivere itu artinya to be honest in your life. Jadi jujurlah dalam kehidupanmu. Itu prinsip hukum alam yang pertama. Jadi kita harus berbuat jujur. Berbuat jujur itu sebagai hukum juga. Apakah suatu komunitas, suatu masyarakat atau suatu negara bangsa itu bisa berlangsung kalau ada kejujuran? Bisa dipastikan berlangsung. Justru ketika tidak ada ketidakjujuran, itu yang bisa dipastikan suatu komunitas, suatu bangsa, masyarakat itu akan hancur, berantakan. Karena apa? Orang-orang yang di dalamnya untuk saling curang, saling berperilaku buruk, tidak jujur, berbohong, dan seterusnya itu. Maka kejujuran itu juga menjadi landasan bagaimana suatu masyarakat itu bisa sustainable, ya, bisa berjalan dengan baik. Ini pertama adalah honeste vivere. Dalam bidang hukum juga banyak ya, bagaimana ada dalam bidang ekonomi saja ada undang-undang tentang persaingan usaha yang sehat. Nah, lalu mengenai pembohongan, orang yang berbohong itu dihukum, misalnya di undang-undang ITE. Lalu apalagi berbuat curang, mencuri, menipu, menggelapkan, itu kan sama, itu tidak jujur di situ. Nanti ada hubungannya yang kedua, yaitu apa? Alterum non laedere. Alterum non laedere itu adalah prinsip hukum alam yang kedua, yaitu apa? Tidak merugikan orang lain. Orang yang jujur juga sekaligus bisa merugikan orang lain. Mengurangi takaran, mengurangi timbangan, berbuat curang, kan itu kan? Wah, itu banyak, itu artinya merugikan orang lain. Jadi yang pertama, hukum alam itu jujur, yang kedua tidak merugikan orang lain, dan yang ketiga adalah sum cuique tribuere, yaitu memberikan hak kepada orang lain atau istilahnya adil. Jadi sebenarnya hidup ini sebagaimana Allah Tuhan itu memerintahkan pada manusia untuk bisa berlangsung cukup dengan 3 prinsip itu. Apa? Jujur, tidak merugikan orang lain, dan adil. Sudah. Itu kalau apa? Komunitas manusianya memang manusia yang baik, masyarakat yang baik. Tapi kenyataan yang terjadi kan semakin ke sini menunjukkan apa? Aturan semakin banyak. Yang tadi hanya prinsip-prinsip hidup tidak bisa pakai lagi untuk paugeran kalau orang Jawa. Sebagai pedoman orang hidup itu bagaimana? Cukup dengan itu? Enggak. Orang sudah mulai curang, tidak jujur, tidak adil. Akhirnya apa? Berlomba-lomba setiap negara itu membuat peraturan. Semakin banyak, enggak ada peraturan semakin sedikit, enggak ada. Semakin banyak, semakin bertumpuk.
Nah, Anda bisa simpulkan apa? Meskipun ini masih hipotesis. Semakin banyak peraturan perundang-undangan yang kita miliki menunjukkan apa? Semakin buruk sebenarnya. Semakin tidak baik perilaku manusia. Tidak percaya silakan. Itu nanti dibuktikan dalam pengalaman sehari. Betulkah begitu?